Pintu gereja itu tertutup rapat di depan wajah Rian dan kata-kata pendeta masih bergema di telinganya seperti tamparan keras yang tak terduga. Kamu tidak lagi diterima di sini, Rian. Dosa ini tak termakan di mata Tuhan dan jemaat. Hanya 2 hari lalu, Rian masih berdiri di mimbar sebagai solois paduan suara paling dicintai di gereja Bethel Jakarta. Suaranya yang lembut selalu membawa air mata haru bagi ratusan jemaat setiap minggu pagi. Kini, segalanya hancur hanya karena sebuah pengakuan yang ia pikir akan membebaskan jiwanya. Rian berjalan pulang dengan langkah gontai melewati trotoar Basuki Rahmat yang ramai. Hujan gerimis sore itu seolah ikut menangisi nasibnya. Di usia 26 tahun, ia sudah terbiasa menyembunyikan rahasia besar ini sejak remaja. Setiap malam ia berdoa memohon agar perasaannya terhadap laki-laki hilang, tapi Tuhan sepertinya tak pernah mendengar. Hingga Arga datang. Arga, pemuda berusia 28 tahun yang bekerja sebagai guru musik di sekolah swasta dekat gereja, bertemu Rian saat latihan paduan suara. Senyum Arga yang hangat, cara ia memainkan gitar dengan jari-jari lentik, dan percakapan panjang tentang lagu-lagu rohani membuat Rian jatuh cinta tanpa bisa dicegah. Mereka hanya bertemu diam-diam di kai kecil di Kemang, berbagi cerita, berpegangan tangan di bawah meja. Tak pernah lebih dari itu. Tapi seseorang melihat mereka. Seorang jemaat yang iri melihat Rian selalu dipuji pendeta. Foto mereka berdua di kai itu dikirim ke grup keluarga gereja. Besok paginya, Rian dipanggil ke ruang konsistori. Sekarang, rumah kontrakan kecil di Tebet terasa lebih dingin dari biasanya. Ponsel Rian bergetar terus-menerus. Pesan dari ibunya, pulanglah sekarang, nak. Ayah marah sekali. Rian tahu apa yang menanti. Di keluarga Batak Kristen yang taat ini, nama baik lebih penting daripada nyawa. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang gitar akustik yang dulu diberikan Arga. Tangan Rian gemetar saat menyentuh senar. Lagu apa yang bisa ia nyanyikan sekarang? Semua lagu rohani yang ia hal terasa seperti dusta. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Rian menangis tanpa suara, air mata jatuh ke lantai semen yang retak. Ia tak tahu bahwa penolakan ini hanyalah awal dari badai yang akan menguji segalanya. Keesokan harinya, Arga datang ke kontrakan dengan wajah pucat. Aku dengar dari teman di gereja. Makan aku, Rian. Aku tak pernah ingin membuatmu seperti ini. Mereka duduk berhadapan, jarak 1 meter terasa seperti jurang. Arga ingin memeluk, tapi Rian mundur. Mereka bilang aku membawa kutuk ke gereja. Ibu bilang aku harus bertobat atau keluar dari rumah. Suara Rian pecah. Arga hanya diam, matanya berkaca-kaca. Di luar jendela, suara adzan dari masjid tetangga bercampur dengan klakson motor, mengingatkan Rian bahwa Jakarta tak pernah tidur, tak peduli hatinya hancur. Rian tak tidur malam itu. Ia mengambil kertas catatan dan mulai menulis lirik. Kata-kata mengalir seperti air bah. Di tengah badai ini, aku masih mencari cahayamu. Lagu itu lahir dari luka paling dalam. Ia tak tahu bahwa lagu sederhana itu kelak akan mengubah segalanya. Pagi harinya, ibunya menelepon lagi, suaranya dingin. Jangan pulang kalau belum siap berubah, Rian. Ayah bilang nama keluarga kita tercemar. Rian mematikan ponsel. Untuk pertama kali, ia merasa benar-benar sendirian di kota yang pernah ia anggap rumah. Seminggu berlalu sejak penolakan gereja, dan Rian sudah kehilangan 20 kilogram berat badan karena tak nafsu makan. Ia berhenti pergi ke kantor kecil tempat ia bekerja sebagai admin musik gereja.
Bosnya, yang juga jemaat, mengirim pesan pendek, kamu cuti tanpa batas waktu, Rian. Doakan kamu kembali ke jalan yang benar. Rian tersenyum pahit membaca itu. Jalan yang benar. Ia bahkan tak tahu lagi mana yang benar setelah bertahun-tahun berpura-pura. Arga datang setiap sore membawa makanan dari warung Padang kesukaan Rian, tapi Rian hanya menyentuhnya sedikit. Kamu harus makan, Ri. Kalau kamu sakit, aku yang akan menyesal selamanya, kata Arga sambil memegang tangan Rian pelan. Malam itu, di bawah lampu neon kamar kecil, Rian menunjukkan lirik lagu yang sudah hampir selesai. Judulnya Cahaya di Tengah Badai. Aku tulis untuk kita. Arga membaca pelan, suaranya bergetar. Ini indah sekali. Kamu harus rekam, Ri. Biar dunia dengar. Rian menggeleng. Dunia. Gereja saja sudah mengusirku. Kalau orang tahu aku gay, apalagi yang tersisa. Arga tak menjawab langsung. Ia hanya memeluk Rian untuk pertama kali setelah kejadian itu. Pelukan itu hangat, penuh pengertian, bukan nasu. Rian menangis lagi di bahu Arga, tapi kali ini ada sedikit kelegaan. Keesokan paginya, Rian memberanikan diri pergi ke studio rekaman kecil milik teman lama di kawasan Senen. Dengan uang tabungan yang tinggal sedikit, ia rekam lagu itu sendirian. Suaranya yang biasa lembut kini penuh emosi mentah. Saat menyanyikan rerain meski dunia menolakku, aku tetap mencarimu di antara luka ini, air mata jatuh ke mikron. Produser kecil itu, Bang Tony, hanya mengangguk setelah mendengar. Ini beda dari lagu rohani biasa, Ri. Ada jiwa di sini. Rian pulang dengan ile rekaman di last disk, tapi tak berani mengunggahnya kemanapun. Di rumah, telepon dari kakak perempuannya datang. Mama nangis setiap malam, Rian. Ayah bilang kalau kamu tidak bertobat, jangan harap warisan. Kamu mau keluarga kita hancur karena dosa ini. Rian tak bisa jawab. Malam harinya, ia berjalan sendirian ke Taman Suropati, duduk di bangku taman yang sepi. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jauh. Ia ingat masa kecil di desa Batak, saat ayahnya mengajarinya menyanyi di gereja kecil. Tuhan mencintai semua orang, kata ayah dulu. Sekarang ayahnya sendiri yang menutup pintu. Arga menemukannya di taman. Mereka duduk berdampingan tanpa kata-kata lama. Akhirnya Arga bicara, aku tak akan memaksa kamu keluar, Ri. Tapi aku juga tak akan pergi. Kita hadapi bersama. Rian memandang Arga, melihat ketulusan di mata itu. Untuk pertama kali setelah penolakan, ia merasa ada harapan kecil. Kembali ke kontrakan, Rian membuka laptop tua. Jari-jarinya ragu di atas tombol unggah YouTube. Akhirnya ia klik. Judul Cahaya di Tengah Badai, Rian Tobing, original. Deskripsi hanya satu kalimat, untuk semua yang pernah ditolak karena siapa mereka. Ia mematikan laptop dan berusaha tidur. Besok pagi, hidupnya tak akan sama lagi. 2 hari setelah unggahan, Rian terbangun karena ponsel bergetar tanpa henti. Notifikasi YouTube membanjiri layar. 100,000 iOS dalam 24 jam. Ia duduk tegak, tangan gemetar membuka aplikasi. Komentar pertama, lagu ini seperti nyanyi untuk aku yang disembunyikan keluarga. Komentar lain, suaramu menyembuhkan luka, bro. Terima kasih sudah berani. Rian tak percaya. Arga menelepon setengah jam kemudian, suaranya penuh semangat. Ri, lagumu trending di Jakarta. Radio lokal sudah hubungi aku tadi malam, mereka mau kamu datang.
Rian pergi ke studio radio kecil di Jalan Tamrin dengan motor pinjaman. Host radio, Mbak Rina, menyambutnya hangat. Lagu kamu beda, Rian. Banyak pendengar yang curhat di DM bilang lagu ini bantu mereka terima diri. Saat wawancara, Rian tak berani bilang terang-terangan tentang Gai. Ia hanya bilang lagu ini lahir dari penolakan yang aku alami. Malam itu views mencapai 1 juta. Nama Rian Tobing mulai muncul di beranda YouTube Indonesia. Tapi bersama ketenaran datang juga ancaman. Pesan anonim, kamu bawa dosa ke musik rohani. Tuhan akan menghukummu. Rian hapus semua, tapi rasa takut tetap ada. Arga datang membawa koran kecil yang memberitakan penyanyi gereja ditolak, lagu viral bikin heboh. Mereka duduk di lantai kontrakan, makan mie instan sambil tertawa kecil. Kamu terkenal sekarang, Ri. Tapi ingat, aku masih Arga yang sama. Rian mengangguk, tapi dalam hati ia khawatir. Kalau orang tahu tentang Arga, semuanya bisa hancur lagi. Esok harinya, produser besar dari label musik India menghubungi. Kami mau rekam ulang lagumu dengan aransemen lebih besar. Mau? Rian setuju. Di studio mewah di Kemang, ia bertemu musisi-musisi lain yang tak peduli latar belakangnya. Untuk pertama kali, ia merasa diterima tanpa syarat. Tapi di kampung halaman, ibunya menelepon lagi. Orang gereja bilang kamu jadi selebriti dosa. Pulanglah dan minta maaf di depan jemaat. Rian menutup mata. Ia ingat wajah pendeta yang dulu memuji suaranya. Kini suara yang sama menjadi senjata. Malam itu ia menulis lagu kedua tentang pertemanan dan pengkhianatan. Arga mendengarkan diam-diam lalu berkata, kamu semakin kuat, Ri. Aku bangga. Pelukan mereka semakin erat, tapi Rian masih takut mencium Arga. Cinta mereka masih dalam tahap hati, bukan tubuh. Itu cukup untuk sekarang. Views lagu pertama sudah 3 juta. Rian tak tahu bahwa badai berikutnya baru saja dimulai. Kontrak rekaman resmi ditandatangani di kantor label di Sudirman. Rian duduk di kursi kulit mewah, tangannya dingin. Manajer baru, Kak Sinta, tersenyum lebar. Kamu punya bakat langka, Rian. Lagu Cahaya di Tengah Badai sudah masuk chart Spotify Indonesia. Kita siapkan tur kecil dulu. Rian mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Arga yang menunggu di kontrakan. Mereka hampir tak bertemu seminggu ini karena jadwal rekaman. Saat pulang malam, Arga sudah tidur di sofa. Rian memandang wajah damai itu lama, lalu membisikkan demakan akut sebelum tidur di lantai. Tur pertama di Bandung sukses besar. Di kai kecil yang penuh mahasiswa, Rian menyanyi Lie. Saat menyanyikan Rerain, banyak penonton menangis. Setelah konser, seorang pemuda mendekat. Aku juga Gai, Bang. Lagu abang bikin aku berani keluar ke orang tua. Rian memeluk pemuda itu sebentar, merasa ada tujuan lebih besar dari ketenaran. Tapi saat kembali ke Jakarta, berita di media sosial meledak. Sebuah akun anonim memposting foto lama Rian dan Arga di kai. Caption, penyanyi viral ini Gai, gereja benar menolaknya. Komentar membanjiri, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Arga terlihat lelah saat Rian pulang. Aku tak apa-apa, Ri. Tapi keluargaku mulai tanya-tanya. Rian memeluk Arga erat malam itu. Untuk pertama kali, mereka berbaring berdampingan tanpa kata, hanya saling mendengar detak jantung. Keesokan harinya, Kak Sinta memanggil. Kita harus ambil sikap, Rian. Kalau kamu mau terus naik, kita buat pernyataan.
Atau kamu diam saja? Rian tak bisa jawab. Malam itu ia bertemu keluarga lewat video call. Ayahnya yang dulu tegar kini terlihat tua. Kamu bikin malu, nak. Tapi lagumu bagus. Ibu suka. Kata-kata itu seperti oase kecil di gurun. Arga dan Rian pergi ke pantai Ancol akhir pekan itu, duduk di pasir melihat matahari terbenam. Aku cinta kamu, Ri. Bukan karena kamu terkenal, tapi karena kamu berani. Rian menjawab dengan mencium pipi Arga pelan. Ketenaran membawa uang, tapi juga kesepian baru. Ia mulai merasa dua dunia, dunia panggung yang menyambut, dan dunia masa lalu yang menolak. Lagu kedua, Pelukan yang Tak Terucap, dirilis dan langsung naik chart. Tapi Rian tahu puncak belum sampai. Tur nasional dimulai. Dari Medan hingga Surabaya, Rian menyanyi di depan ribuan orang. Di setiap kota, ia bertemu anak muda yang curhat tentang identitas mereka. Di Yogyakarta, seorang gadis bilang, "Abang bikin aku berani terima kakakku yang gay." Rian tersenyum, tapi di kamar hotel malamnya, ia menangis sendirian. Arga tak bisa ikut karena kerja. Telepon malam hari menjadi satu-satunya penghubung. "Aku kangen kamu," kata Arga selalu. Rian merasa bersalah karena ketenaran mulai mengambil waktunya. Di Jakarta lagi, pendeta gereja lama menelepon. "Rian, jemaat ingin kamu datang bertobat di depan umum. Lagu-lagumu mempengaruhi anak muda." Rian menolak tegas. "Saya tak lagi sama, pendeta. Saya menemukan Tuhan di tempat lain sekarang." Telepon ditutup kasar. Malam itu, keluarga besar Batak mengadakan pertemuan darurat ya Om. Kakak-kakaknya menyerang dengan kata-kata pedas. Hanya ibunya yang diam, air mata mengalir. Rian mematikan kamera dan menangis di kamar mandi hotel. Arga datang ke hotel saat Rian pulang. Mereka berpelukan lama. "Kita bisa lari ke luar negeri kalau kamu mau," kata Arga. Rian menggeleng. "Aku tak mau lari lagi. Aku mau berdiri di sini." Hubungan mereka semakin dalam. Mereka mulai berbagi mimpi, rumah kecil di pinggiran, mungkin adopsi anak suatu hari. Tapi tekanan industri juga datang. Label ingin Rian buat lagu cinta biasa, bukan terlalu gay. Rian menolak. Ia tulis lagu ketiga tentang penerimaan diri. Saat latihan, Arga duduk di pojok studio, tersenyum bangga. Puncak konflik datang saat konser besar di Jepo. Sebelum naik panggung, Rian dapat pesan dari ayah, "Kalau kamu tetap seperti ini, jangan panggil aku ayah lagi." Rian naik panggung dengan hati berat, tapi saat menyanyi Cahaya di Tengah Badai, suaranya lebih kuat dari sebelumnya. Ribuan penonton bernyanyi bersama. Di belakang panggung, Arga menunggu dengan pelukan. "Kamu hebat malam ini." Rian tahu saatnya mengambil keputusan besar. Konser penutup tur di Istora Senayan penuh sesak. Lampu sorot menyinari Rian yang berdiri sendirian di tengah panggung. Ia memegang mikrofon, suaranya sedikit gemetar. "Malam ini saya ingin cerita sedikit. Dulu saya ditolak gereja karena saya mencintai laki-laki. Saya hampir menyerah. Tapi sebuah lagu membawa saya ke sini. Terima kasih untuk kalian yang tetap mendukung." Tepuk tangan menggelegar. Arga berdiri di sisi panggung, mata berkaca-kaca. Setelah konser, Rian mengajak Arga ke balkon hotel. Mereka memandang kota Jakarta yang berkilauan. "Aku mau keluar sepenuhnya, Gak. Tak mau sembunyi lagi." Arga memeluknya dari belakang. "Aku ikut apapun keputusanmu."
Keesokan harinya, Rian posting video panjang di Instagram. Ia cerita semua, penolakan, perjuangan, cinta kepada Arga, dan bagaimana iman tetap ada meski berbeda cara. Video itu meledak. Jutaan views dalam sehari. Beberapa gereja mengutuk, tapi ribuan anak muda mengirim pesan terima kasih. Ibu Rian datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mereka bertemu di kai kecil. Ibu memeluk Rian lama. Mama tak mengerti semuanya, tapi Mama tak mau kehilangan anak Mama. Ayah masih diam, tapi setidaknya tak menutup pintu lagi. Rian dan Arga pindah ke apartemen kecil di Kemang. Hidup mereka sederhana, pagi sarapan bersama, malam menulis lagu baru. Album pertama Rian, Cahaya yang Tak Padam, dirilis dan langsung platinum. Di puncak ketenaran, Rian tetap rendah hati. Ia mendirikan yayasan kecil untuk anak muda yang ditolak keluarga. Arga menjadi manajer pribadinya. Suatu malam di balkon apartemen, Rian memandang Arga yang tertidur di sofa. Ia tersenyum. Perjalanan panjang ini mengajarkannya bahwa cinta dan iman bisa hidup berdampingan, meski dunia tak selalu setuju. Benarkah bahwa mencintai sesama jenis berarti meninggalkan iman, atau justru iman sejati adalah menerima semua bentuk cinta dengan tulus? Benar atau salah?